بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan di bulan suci Ramadan ini, khususnya untuk menjalankan ibadah puasa sampai dengan mendekati hari-hari akhir dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan dijaga kesehatannya oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan menjauhi larangan-larangannya. Amin. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz. Hayakumullah ya Ustaz. Hayakallah. Lancar ya Ustaz puasanya? Alhamdulillah lancar. Terlihat lemes namun penuh gairah Ustaz. Mungkin terlalu banyak begadang ya Ustaz, menjemput 10 malam terakhir Ustaz. Ayo. Nah, Taib Ustaz, seperti biasa Ustaz, kita bersama 40 menit ke depan ya Ustaz ya, Insyaallah. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita Ustaz di Rumah Belajar Al-Fatih Ustaz. Dan terima kasih sebelumnya untuk teman-teman sekalian yang sudah share, subscribe, dan komen akun YouTube kita serta memfollow akun Facebook Darus Sunnah Al-Fatih yang menjadi cambuk semangat kita untuk senantiasa berkarya ya Ustaz. Insyaallah. Taib Ustaz, bulan puasa masih kita jalani Ustaz. Ayo. Dan pertanyaan-pertanyaan juga masih sering bermunculan Ustaz. Seiring mendekati akhir bulan puasa ini ya Ustaz. Dan kita tidak pungkir Ustaz, banyak sekali kesalahan ataupun pertanyaan dari kaum muslim Ustaz, karena rasa ingin mendapatkan bulan suci Ramadan ini sepenuh hati atau mengejar keutamaan-keutamaan dari bulan suci Ramadan Ustaz, agar puasa yang dijalankan ini tidak sia-sia seperti Ustaz. Tidak sia-sia ya Ustaz. Ya Ustaz, kita langsung aja nih Ustaz. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian Ustaz. Yang pertama nih Ustaz, di bulan Ramadan ini Ustaz, kita kan sholat tarawih Ustaz, sekalian sama witir kan. Nah, yang saya dengar sholat witir itu pemutus sholat sunnah. Jadi apakah boleh melakukan sholat tahajud pada malam harinya? Ataukah kita sholat tarawih saja dan witirnya dilakukan pada saat sholat tahajudnya Ustaz? Ini Ustaz, jadi bolehkah Ustaz seperti itu? Sholat witir ini pemutus sholat-sholat sunnah Ustaz. Kemudian malamnya apakah boleh melaksanakan sholat tahajud nih Ustaz? Baik. Padahal Ustaz, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Berkaitan dengan salat tahajud ketika telah melaksanakan salat tarawih di awal malam, apakah boleh dilakukan? Tentunya sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang salat malam. Ya, tentang salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, jadi tanpa batasan. Dua-dua ya Ustaz. Dua-dua. Kalau yang berarti 4. Ya, artinya 4, kemudian witir misalnya. Ya, tapi secara umum dalam hadis yang muttafaqun alaih ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia dua-dua. Ya, dua-dua rakaat. Adapun yang 4 ini memang ada dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya beliau berkata, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila tawilan qa'iman. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lail dalam keadaan berdiri, arba'an, itu 4 rakaat.
Fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Janganlah kalian bertanya tentang panjang, demikian juga indahnya salat Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan 4 tempat, ya memang ada dalilnya juga. Ada Hanya dalilnya, saja sebagian ulama memahami bahwasanya yang diinginkan di situ 4 tempat, artinya 2 baru istirahat setelah itu. Nah, tapi sebagian ulama memandang bahwasanya boleh saja 4 tempat, kemudian 3 misalnya, tidak masalah. Jadi pembahasan kita atau pertanyaan yang ditanyakan oleh ikhwah kita ini tentang salat tahajud setelah melaksanakan salat tarawih di awal malam bersama dengan imam sampai witir. Nah, ini kan dia mengatakan witir kan katanya pemisah. Iya. Dan sebenarnya bukan pemisah. Pemutus ya. Apa namanya? Pemisah atau pemutus? Sebenarnya di dalam Pemutus, Pak. Pemutus. di dalam bahasa-bahasa ahli fikih itu dikatakan sebagai penutup. Penutup Ya, penutup. Penutup. Nah, Benar. karena memang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Ya, jadikanlah akhir dari salat kalian itu di salat malam adalah salat witir. Salat witir. Ya, jadi diperintahkan untuk menjadikan akhir dari salat kita adalah salat witir. Nah, jadi ini mungkin yang menjadi pertanyaan. Kalau Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk menjadikan akhir dari salat kita salat witir, bagaimana dengan salat tahajud? Padahal kita sudah witir di awal malam, kan seperti itu. Yeah. Ya. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya tidak masalah kita melaksanakan salat tahajud. Ya, salat tahajud itu adalah salat yang dilaksanakan ketika bangun dari tidur. Ya, jadi ada selingan tidur sebelumnya. Harus ada tidur ya, Ustaz. Tidur sebelumnya. Nah, kan dikatakan tahajud ya salat yang dilaksanakan setelah tidur. Dan para ulama mengatakan tidak masalah kita melaksanakan salat tahajud dua tanpa menutupnya lagi dengan witir. Kenapa tidak ditutup dengan witir? Karena memang kita sudah witir di awal malam bersama dengan imam di masjid. Ya. Dan Nabi SAW juga di dalam hadis dalam hadis Talak bin Ali radhiyallahu taala anhu, riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, ya beliau bersabda la witrani fi lailah. Ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi tidak boleh witir dalam 2 witir dalam satu malam. Cuma 1 witir saja. Jadi kalau sudah witir di awal malam, jangan lagi witir di akhir malam. Di akhir malam. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang bolehnya seorang itu salat tahajud ya, setelah dia salat witir di awal malam adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kata beliau, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku kan 3 hal. Ya, yang pertama siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Ya. Kemudian yang kedua, rak'atai ad-duha, 2 rakaat duha. Yang ketiga adalah wa an utira qabla an anam. Ini sisi pendalilan kita. Dan berwitir sebelum tidur. Ya. Jadi diperintahkan atau diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah supaya melaksanakan witir sebelum tidur. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika sudah berwitir di awal malam boleh aja nanti salat tahajud lagi di akhir malam. Karena ya Abu Hurairah tentunya ya beliau juga salat tahajud. Nah, demikian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh melaksanakan salat setelah salat witir adalah hadis Aisyah dalam Sahih Muslim. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan salat 2 rakaat dalam keadaan duduk setelah dia salat witir. Setelah Nabi SAW selesai melaksanakan salat witir. Ya, jadi ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh melaksanakan salat tahajud atau salat sunnah setelah melakukan salat witir. Adapun sabda Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum bilal witr, itu adalah hanyalah sebagai penegasan saja. Nah, itulah yang lebih utamanya, yang lebih afdalnya saja. Lebih afdalnya, Ustaz. Iya, seperti itu. Dilaksanakan salat witir lebih bagus. Diakhirkan dia hal asalnya kan. Tapi karena kita mengejar keutamaan juga salat semalam suntuk bersama dengan imam, ya maka kita laksanakan di awal malam. Ya, seperti itu kan. Nah, demikian juga salat maghrib itu kan dikenal dengan witrun nahar. Ya, dia adalah witirnya nahar. Tapi setelah itu kita masih bisa melaksanakan salat kan. Ya, ada salat ba'diyah maghrib kan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya setelah salat witir masih boleh melaksanakan salat. Nah, wallahu taala alam bissawab. Jumlahnya berarti 3 ya, Ustaz? Witir. Iya, maksudnya 3. Biasanya kan ada yang masjid nih. 2 habis itu 1. Ada juga yang langsung 3 nih, Ustaz. Iya, adapun kaifiyah atau tata cara pelaksanaan salat witir itu boleh dengan 3 sekaligus dan boleh 2-1. Boleh 2-1. Dan boleh juga 1 rakaat. Boleh juga 1 rakaat. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Man arada minkum an yutira bi wahidin falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang ingin melakukan salat witir 1 rakaat, maka hendaklah dia melakukannya. Ya. Dan juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, idza khaf ahadum minkum an yakuma fi akhiril lail falyutir fi awwalihi.
Jika salah seorang di antara kalian itu khawatir tidak bisa bangun untuk melakukan salat witir di akhir malam, maka salat witir tadi awal malam. Di awal malam. Ya, Jadi boleh Ustaz selesai boleh. misalnya salat Isya kemudian salat ba'diyah begitu. Iya. Kemudian Boleh saja. salat witir Salat langsung. witir, ya. Nah, boleh. Boleh saja dilaksanakan seperti itu. Dan di akhir hadis tersebut disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza khasya ahadukumus subuh, ya, apabila salah seorang di antara kalian khawatir akan masuk subuh. Ya, ini sisi pendalilan kita sebenarnya. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir akan masuk waktu subuh, shalla rak'atan wahidah, maka hendaklah dia melaksanakan salat satu rakaat, tutiru lahu ma qad shalla. Ya, dia menjadikan sebagai witir untuk salat yang telah dia lakukan sebelumnya. Jadi boleh melakukan satu rakaat. Boleh saja. Nah, Syukran Ustaz. ayo. Boleh jadi salat witir satu rakaat. Boleh satu rakaat. Jelas sekali dalilnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Man arada minkum an yutra bi wahidin falyafal. Siapa di Apakah antara termasuk kalian? orang yang malas begitu? Tidak Masa- juga. masa. Ya, artinya kalau memang hal tersebut yang bisa dia lakukan dan bisa continue dan dia bisa konsisten di atasnya, maka tidak masalah insyaallah taala. Daripada banyak tapi terputus, yang mending sedikit daripada sedikit tapi istiqomah di atasnya. Istiqomah ya, Ustaz. Iya. Nah, kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz berkaitan dengan seorang musafir Ustaz. Kita tidak pungkir Ustaz, di akhir-akhir Ramadan betul. semua orang mudik pulang Ustaz, pulang kampung. Ya, Nah, apakah disunahkan juga disunahkan untuk salat mereka untuk sholat tarawih? tarawih juga kayak Ustaz. Karena kan perjalanan Ustaz, ada yang mungkin di kapal ya, mungkin bisa loh Ustaz. Tapi mungkin ada yang di pesawat atau di kendaraan mobil bis begitu kan. Ya. Kadang Tidak kan singgah bisa juga gitu. kan. Ya mungkin singgah Ustaz, tapi kan Iya. tergantung misalnya Sopirnya kalau naik kan. bis sopirnya ini bagaimana, rutenya begitu. Iya, Atau biasanya kan hanya mampir untuk buka puasa saja nih. Nah, setelah itu sudah jalan lagi seperti itu. Dan Anda pernah mengalami hal seperti itu juga, tidak Anda pungkir Ustaz. Gimana Ustaz? Nah, jadi salat tarawih itu dia masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ciri orang-orang yang bertakwa dan beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahjaun." Ya, jadi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa itu sedikit tidurnya di waktu malam. Artinya salat malam. Dan salat tarawih itu bagian dari salat malam, termasuk Sedikit salat tidurnya Ustaz ya. Iya, sedikit. Begitulah orang-orang soleh pada zaman dahulu mereka ya, di kalangan para sahabat, demikian juga para tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Nah, disebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya ya begitulah keadaannya orang-orang soleh, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin bertakwa kepadanya. Jadi salat tarawih ini dia masuk dalam keumuman ayat tadi. Dan juga disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah, riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan safar dia salat di atas kendaraannya. Haitsu tawajjat bihi, ya, kemanapun kendaraannya itu mengarah. Ya, artinya ketika musafir juga disyariatkan atau disunnahkan melakukan salat sunnah tarawih. Boleh. Ya, boleh kita melakukannya. Apalagi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, kata beliau lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u salatal laili hadaran wala safara. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam dalam keadaan mukim ataupun musafir. Ya, Tidak pernah ditinggalkan. Nah, makanya didapatkan keterangan dari Al-Lajnah Daimah, ya, dan ini disebutkan oleh para ulama yang tergabung di dalamnya, kata mereka anna salat tarawih tustahab lil musafir kama tustahab lil mukim. Ya, bahwasanya salat tarawih itu disunnahkan untuk orang yang musafir sebagaimana disunnahkan untuk orang yang mukim. Ya, kenapa katanya disunnahkan? Karena kata mereka limuwazabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salatil laili safaran wa hadara. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga salat malam dalam keadaan safir dan demikian juga dalam keadaan mukim. Jadi tetap disunnahkan. Kalau ada kesempatan dia salat tarawih. Ya, kalau memungkinkan misalnya untuk turun misalnya berhenti mobilnya dia turun. Kalau tidak dia bisa salat salat sunnah di atas kendaraan. Di atas kendaraan, ya, sambil duduk. Nah, nanti diperbolehkan dan disebutkan dalam beberapa riwayat sebagaimana yang kita sebutkan salah satunya di mana di awal jawaban tadi. Nah, jadi disunahkan. Kesimpulannya disunahkan juga untuk salat tarawih bagi musafir. Nah, jadi nggak ada alasan ini buat teman-teman yang rasa mungkin capek di perjalanan seperti itu ya Ustaz. Iya, kalau mau meraih keutamaan Ustaz, ya, tetap salat tarawih ya Ustaz. Tetap salat tarawih. Nah, taib Ustaz, Masya Allah. Dan ini Ustaz, adakah
10 malam terakhir ya Ustaz kan. Iya. Semua orang berlomba-lomba mencari malam Lailatul Lailatul Qadar Qadar. Ustaz, mencari malam Lailatul Qadar. Adakah amalan-amalan Ustaz yang di 10 malam terakhir ini tuh harus nih kita kerjakan Ustaz? Jangan sampai nggak kita kerjakan gitu. Karena ada keutamaannya seperti Ustaz. Adakah amalan-amalan tersebut, Tertentu, Ustaz? ya. Ya, tertentu gitu Ustaz. Baik. Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya tentunya di antara amalan yang disyariatkan adalah i'tikaf. Iktikaf. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sementara kalian beriktikaf di masjid. Disebutkan secara langsung i'tikaf. Jadi i'tikaf ini adalah perkara yang disyariatkan. Disebut perkara yang disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, demikian juga sunnah dan kesepakatan para ulama. Adapun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu a'takif fi ashril awal min Ramadan altamisu hadhihi al-lailah. Ya, kata beliau, dahulu saya i'tikaf di 10 malam pertama bulan Ramadan mencari malam Lailatul Qadar ini. Thumma a'takifu fi al-ashr al-awsat. Kemudian setelahnya saya i'tikaf lagi di 10 pertengahan. Ya. Artinya 10 Ramadan sampai 20 Ramadan. Thumma utitu wa qila li. Kemudian didatangkan kepada saya dan dikatakan annaha fil ashr al-awakhir. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dia di 10 malam terakhir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman arada minkum an ya'takif falya'takif." Maka barang siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, maka hendaklah dia beriktikaf. Jadi di antara amalan yang disyariatkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah iktikaf. Dengan cara iktikaf ini ya kita harapkan, karena iktikaf itu kan maknanya dia at-tafarruq. At-tafarruq al-mukthu fil masjid litafarruq fi ibadatillah azza wa jalla. Jadi dia berdiam di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita i'tikaf ya memang betul-betul fokus. Jangan sama antara i'tikaf dengan di rumah, sibuk dengan HP misalnya ya, atau sibuk dengan cerita kanan kiri yang ikhwah ya. Apalagi kalau teman satu i'tikafnya ini wah ikhwah ya, teman dekatnya dia kayaknya ceritanya lebih banyak daripada beribadah. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang betul-betul i'tikaf itu adalah at-tafarruq. Dia memfokuskan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Apakah dia dengan salat, apakah dia dengan baca Al-Qur'an, ataukah dengan berzikir, ataukah dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang disyariatkan yang lain. Nah, itu amalan yang bisa dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Untuk doa-doa begitu Ustaz, ada enggak Ustaz? Ya, di antara doa yang disebutkan dalam hadis Aisyah, meskipun ada kalam di kalangan para ulama tentang hadisnya, adalah kita memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kita memperbanyak membaca doa tersebut. Adapun doa-doa yang lain juga boleh kita baca di sela-sela di dalam salat kita misalnya, atau di sela-sela salat kita boleh saja kita membaca doa apa yang kita inginkan dan kita butuhkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah. Jadi memang betul-betul di 10 malam terakhir itu Nabi SAW betul-betul bersemangat. Ya, sampai disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari Muslim, ya, kata beliau, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr, adalah Nabi SAW ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Ya, wa shadda mi'zarahu, demikian juga mengencangkan sarungnya. Artinya menjauhi istri-istrinya, tidak mendekati istri-istri. Kemudian wa ahya lailahu, dan demikian juga Nabi SAW menghidupkan malamnya. Menghidupkan dengan apa? Dengan ibadah tentunya, bukan dengan bukan dengan cerita, bukan dengan HP dan yang sejenisnya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang ingin melakukan i'tikaf. Ya, betul-betul tafarruq, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau misalnya ada hal-hal yang memang butuh untuk kita bicarakan, atau kita mungkin agak sedikit lelah misalnya, ya kita tidak apa-apa bercerita sedikit, tidak masalah insyaallah. Kalau misalnya di sela-sela iktikaf tidur 5 menit 10 menit begitu Ustaz, bagaimana Ustaz? Tidak masalah. Tidak masalah Ustaz. Tidak masalah. Tidak mesti harus tidak tidur pada malam hari, tidak mesti. Kalau memang kita butuh untuk istirahat, untuk tidur, ya kita tidur, karena Nabi SAW bersabda, inna li nafsika laka haqqa, ya, dirimu pun memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Seperti itu dia. Nah, ya, kemudian terkadang muncul pertanyaan, bolehkah perempuan? Iya Ustaz. Perempuan boleh kayak iktikaf juga Ustaz? Iya, kan ini biasanya ditanyakan juga. Karena kan juga ingin lah mendapatkan keutamaan ya, iktikaf betul, Ustaz. Betul. Ya, perempuan boleh beriktikaf, sama.
hukumnya laki-laki dan perempuan dalam hal i'tikaf itu boleh. Makanya disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari bukan Sahih Muslim, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif fil ashr al-akhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai boleh diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'takafa min ba'dihi azwajuhu. Kemudian setelah itu para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Makanya disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud, ya, kata penulis kitab, anna hadzal hadis atau anna fihi dalilun ala anna an-nisa war rijal sawa'un fil i'tikaf atau anna an-nisa karrijali fil i'tikaf. Itu kata mereka atau kata penulis buku Aunul Ma'bud, bahwasanya perempuan dan laki-laki itu sama kedudukannya dalam permasalahan i'tikaf. Artinya sama-sama hal yang disyariatkan juga. Boleh bagi perempuan untuk beriktikaf, tapi dengan syarat, bukan serta-merta boleh, tapi dengan syarat ada tempat khusus untuk perempuan. Ada tempat khusus. Iya. Karena berpikir di zaman sekarang ya seperti itu loh, Ustaz. Nah, untuk wanita kadang kurang dipersiapkan seperti itu, Ustaz. Harus ada tempatnya, harus ada tempat. Dan alhamdulillah sebagian dari masjid-masjid yang kenal dengan sunnah, ya, yang marakis dakwah itu mereka memiliki tempat khusus perempuan. Jadi Untuk perempuan ya, Ustaz. Ya, kalau mereka mengiktikaf, alhamdulillah ada disiapkan. Nah, Masya Allah, Ustaz. Berarti harus ditiru sebenarnya di bumi Papua ini, Ustaz. Iya, yassarallah. Nah, tayyib, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Salat bercampur saf antara ikhwan dan akhwat, Ustaz. Adakah kejadian seperti ini? Ada, Ustaz. Sempat Anda lihat ya, Ustaz, videonya, Ustaz. Lewat di beranda seperti Ustaz. Lewat begitu. Laki-laki sama perempuan salatnya dalam satu saf yang sama. Kemudian juga ada dalam video lainnya, Ustaz, Anda lihat begitu. Tapi posisinya ini, Ustaz, dia di Mekah atau Madinah nih, Ustaz. Dia katakan bahwa tidak mau jauh-jauh dari suaminya. Jangan sampai hilang jalan. Bukan, Ustaz. Maksudnya derajat seseorang di surga kan tergantung amalnya, Ustaz. Jadi dia takut nih suaminya mungkin di surga yang tinggi, dianya di bawah begitu. Jadi ngikut suaminya sholat begitu sama-sama di sampingnya seperti itu, Ustaz. Nah, kalau di Makkah dan Madinah yang kami saksikan langsung itu mereka memang memiliki tempat khusus. Yang laki-laki itu di sini, perempuan itu di sini. Jadi dipisahkan sebenarnya. Hanya saja memang sebagian dari kaum muslim yang melakukan ibadah di sana, apalagi ibadah umroh, mereka kadang memang tidak mau jauh dari suaminya. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak mau jauh. Akhirnya ikut berdekatan dengan suaminya. Iya. Kalau di Makkah dan Madinah memang seperti itu kan, ada tempat khusus untuk perempuan. Ya, meskipun di sini misalnya laki-laki, di sebelahnya perempuan, kemudian di sebelah sana laki-laki, sebelah sana perempuan. Nah, seperti itu. Jadi sudah disiapkan tempat khusus. Adapun kalau misalnya ada yang bergabung dalam satu saf laki-laki dan perempuan, ini yang kekeliruan dari mereka. Ya, karena asalnya perempuan itu safnya dia di belakang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi kaum laki-laki itu adalah yang paling awalnya, yang paling pertamanya, paling depannya. Itu yang paling baiknya. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling jeleknya yang paling belakangnya. Ya, maksudnya di sini adalah syarruha di sini bukan berarti jelek dalam hal yang apa namanya tidak baik, bukan. Baik, yang paling sedikit pahalanya. Ya, tapi ini tuh laki-laki gitu, Ustaz. Iya, kemudian Nabi SAW bersabda, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, kebalikannya. Dan sebaik-baik saf untuk perempuan yang paling akhir. Yang paling akhir, Ustaz. Iya. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling jeleknya adalah yang paling depannya. Ini kalau memang masjid di mana dia menghadiri salat berjamaah itu tidak ada hijab yang membatasi antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan atau saf laki-laki dengan saf perempuan. Ya, jadi kalau ada yang membatasi maka kembali kepada hukum asal, dia saf pertama itu adalah hal yang lebih utama. Nah, tapi apakah hal ini dibolehkan ketika dia bercampur antara saf laki-laki dan perempuan? Ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Bagaimana caranya? Iya, apalagi kalau di sampingnya kan bukan mahramnya. Iya kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i batal dia. Karena kenapa? Ketika dia bersentuhan batal wudunya. Batal dia, Ustaz. Kalau dari mazhab Syafi'i batal ya, Ustaz. Batal wudunya dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh, Ustaz. Iya, harus diluruskan hal-hal yang seperti ini, jangan dilakukan tuh. Nah, Masya Allah. Banyak sekali kekeliruan terasa. Tayyib, Ustaz. Yang berikutnya adalah berapa lama nih, Ustaz, waktu iktikaf itu, Ustaz? Apakah dari setelah selesai sholat
tarwih begitu Ustaz sampai menjelang waktu subuh, ataukah boleh beberapa jam saja seperti itu Ustaz? Nah, tentang waktu i'tikaf itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan minimalnya 1 malam, ya, ada yang mengatakan satu malam, dan ada yang mengatakan yang lain. Ya, ada yang mengatakan, dan ini pendapat jumhur ulama, boleh saja selama dia beberapa saat dia berdiam diri dalam masjid dengan ada niat ingin i'tikaf, maka itu sudah terhitung sebagai i'tikaf. Ya, dan ini difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi tidak ada batasan waktu tertentu, batasan paling sedikitnya berapa lama. Ya, tidak ada batasannya. Jadi yang penting dia masih dalam masjid meniatkan bahwasanya ingin i'tikaf meskipun hanya sesaat, itu sudah terhitung sebagai i'tikaf. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu harus selama ini atau i'tikaf itu harus dalam jangka waktu seperti ini misalnya. Tidak ada dalilnya. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya yang penting ada niat masuk dalam masjid, berdiam diri dalamnya meskipun beberapa saat, itu dikatakan sebagai i'tikaf. Dan tentunya yang paling utama ya dari 10 terakhir sampai ketika malam terakhir di bulan Ramadan, ya, sampai malam terakhir itu yang lebih utama, itu yang lebih sempurnanya. Nah, jadi harus dipersiapkan memang yang ingin yang kita butuhkan di 10 malam terakhir tersebut kita i'tikaf, kita siapkan. Kenapa? Karena supaya jangan kita keluar dari tempat i'tikaf kan ada keperluan Ustaz. Misalnya apalagi yang sudah berkeluarga nih Ustaz. Betul. Ada keperluan di rumah seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz dengan iktikafnya Ustaz? Apakah boleh dia pulang ke rumahnya gitu? Iya, karena ada keperluan seperti itu. Nah, jadi kalau dia niatnya i'tikaf sempurna, ya, 10 terakhir secara full sampai hari terakhir bulan Ramadan, itu para ulama menyebutkan bahwasanya ada 3 bentuk keluarnya seorang itu dari tempat i'tikafnya. Bentuk yang pertama adalah al-amru ad-daruri la budda minhu. Perkara yang memang penting dan harus dilakukan, baik secara syar'i maupun secara tabiat. Apa yang secara syar'i? Seperti dia ingin berwudu, dia kan harus keluar berwudu. Apalagi tempat wudunya kan di luar masjid. Iya, kan? Nah, ini secara syar'i. Atau mungkin dia lagi junub, mau mandi junub, ya dia harus keluar dari masjid. Iya, ini secara syar'i. Adapun secara tabiat, ketika dia ingin buang air, dia ingin buang air kecil, air besar, dia harus keluar dari masjid. Tidak mungkin buang air besar dari kecil dalam masjid. Ya, ini bentuk yang pertama. Jadi keluarnya itu adalah hal yang memang doruri, penting dan harus dia keluar. Ini tidak ada masalah, tidak membatalkan i'tikaf dia. Kalau ini untuk orang yang i'tikafnya full, ya. Kemudian yang kedua, dia berkaitan dengan ketaatan, tapi bukan perkara yang wajib. Dia keluar dari tempat i'tikaf, dari masjid, dalam rangka ingin melakukan ketaatan, tapi ketaatan ini bukan perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Apa contohnya? Misalnya dia ingin menziarahi orang yang sakit, sakit. Ataukah mungkin mengantarkan jenazah. Ya, ini kan bukan perkara yang artinya mengantar jenazah bukan perkara yang wajib kan? Bukan. Nah, jadi dia keluar untuk melakukan hal tersebut. Dan ini tentunya hal yang tidak diperbolehkan. Artinya menafikan i'tikaf yang dia lakukan. Tidak boleh dia. Kecuali dipersyaratkan di awalnya. Nah, misalnya dia persyaratkan dalam dirinya bahwasanya dia dapati keluarganya dalam keadaan sakit dan dia khawatir jangan sampai keluargaku ini sakitnya tambah parah atau mungkin dia meninggal bagaimana saya tidak lihat kan. Dia persyaratkan kalau dia ingin menziarahinya beberapa saat ketika dia i'tikaf. Itu tidak masalah kalau dipersyaratkan. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Majalis Syahr Ramadan. Ya. Kemudian bentuk yang ketiga, dia keluar dari masjid untuk melakukan sebuah perkara yang memang menafikan dari i'tikafnya. Misalnya dia keluar dari masjid pergi jual beli. Ini tentunya batal i'tikafnya dia. Dia masuk di dalam harus berniat lagi. Berarti kalau ya, harus berniat i'tikaf harus berniat juga ya Ustaz. Karena sudah dia batal i'tikafnya yang pertama kan. Jadi ketika keluar mau pergi beli sesuatu atau jual beli misalnya, ya ini perkara yang membatalkan i'tikaf. Jadi kalau mau masuk i'tikaf harus berniat lagi dari awal kan. Harus berniat lagi dari awal Ustaz. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya begini Ustaz? Karena ada sebagian Ustaz yang karena kesibukannya Ustaz dan kewajibannya dia seperti Ustaz, jadi dia iktikaf hanya saja. Di malamnya saja Ustaz. Iya.
Tidak ada masalah itu. Ini hal yang diperbolehkan dan sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya i'tikaf itu tidak ditetapkan waktunya harus sekian lama. Ya, harus sekian jam misalnya tidak. Jadi ketika dia mampunya cuma malam hari saja, tidak masalah. Di malam hari dia maksimalkan menghidupkan malamnya, kemudian di siang harinya dia misalnya kembali ke keluarganya atau dia pergi beraktivitas di siang hari, tidak ada masalah insyaallah taala. Itu adalah hal yang baik dan dia telah melakukan hal yang bisa mendatangkan kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Ya, dari sisi menjalankan sunnah i'tikaf. Penting i'tikaf ini kan sebenarnya sebagian kaum muslimin itu tidak mengenal lagi yang namanya i'tikaf. Kenapa? Karena memang hanya diketahui atau tersebar di kalangan penuntut ilmu. Adapun masyarakat umum itu tidak tahu apa itu i'tikaf. Iya. Makanya perlu untuk kita sampaikan, kita dakwakan, kita pahamkan kepada masyarakat ada sunnah i'tikaf. Bagaimana kita fokus dalam beribadah 10 hari bulan Ramadan. Karena yang kita saksikan kan kaum muslimin di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu semakin sibuk Ustaz. Ya, sibuk akhirnya datang di masjid pun ya tinggal jamaah tetapnya masjid yang datang. Seperti Ustaz karena tidak ada pungkir Ustaz sempat lewat ya malam Ustaz. Melakukan perjalanan seperti Ustaz. Ramai sekali Ustaz toko-tokonya Ustaz. Toko-toko ramai sekali. Persiapan lebaran Ustaz. Dan ketika Anda sampai di masjid Ustaz untuk melaksanakan sholat Isya Ustaz. Sedikit Ustaz jamaah. Sedikit Ustaz. Harusnya kan dipersiapkan memang untuk hal-hal yang dibutuhkan ketika lebaran Ustaz. Bagusnya persiapan lebaran itu disiapkan lebih awal ya. Iya, supaya nanti di 10 terakhir betul-betul kita fokus dan beribadah karena di situ sebenarnya inti dari bulan Ramadan yang memang ketika seorang melakukan ibadah di dalamnya itu adalah kebaikan yang sangat besar. Bayangkan khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Ya, lebih baik berapa kali lipat? Allah yang Maha tahu. Yang jelas lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Nah, tahu Ustaz, muncul nih pertanyaan Ustaz, Anda sempat lihat Ustaz. Ada beberapa orang yang entah ini masuk dalam perkara membercandakan bulan suci Ramadan atau tidak Ustaz. Jadi mereka katakan bahwa malam Lailatul Qadar kan lebih baik daripada 1000 bulan Ustaz. Terus dikatakan Ustaz, saya sudah jomblo selama 1000 bulan begitu Ustaz. Nah, Ustaz. Bagaimana Ustaz tanggapannya seperti Ustaz? Apakah termasuk mengolok-olok atau bercanda dengan agama Ustaz? Iya, hal yang seperti itu harusnya tidak terjadi atau tidak dikeluarkan dari lisan seorang muslim. Hal-hal yang seperti itu harusnya dijaga. Jangan sampai hal-hal yang kita anggap remeh tapi ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah ibadah. Ibadah yang dilakukan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan jomblonya dia. Masalah jomblo dikatakan 83 lebih baik dari 83 tahun. Ini adalah hal yang keliru dalam memahami dalil. Ya. Jadi yang dimaksud adalah lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah dari sisi ibadah. Dari sisi ibadah. Iya, bukan hal-hal yang lainnya. Nah, Ustaz. Ustaz, pertanyaan Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya, ketika kita sholat tarawih atau sholat malam bersama imam, terus imam rakaat ketiga setelah bangkit dari ruku, kemudian imam membaca doa kunut dan mengangkat tangannya. Apakah kita sebagai makmum harus mengangkat tangan juga atau gimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Membaca doa kunut di dalam salat witir itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia hal yang disunnahkan atau dia perkara yang tidak disunnahkan? Ya, ia mengatakan dia adalah hal yang disunnahkan. Juga ada silang pendapat di kalangan mereka. Apakah dibaca di pertengahan bulan Ramadan sampai akhir Ramadan ataukah dibaca sepanjang tahun ketika salat witir? Kapan dia mau baca, silakan dia baca. Ya, jadi ada silang pendapat dengan para ulama. Nah, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Istidkar ya, bahwasanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, demikian juga Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya mereka itu melakukan kunut witir di pertengahan bulan Ramadan. Dan ini yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di negara kita. Iya, atau 10 terakhir ya. Kebanyakannya kita 15 ke atas. 15 ya? Iya, inilah yang diamalkan, yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Istidkar, bahwasanya memang dinukilkan dari beberapa orang sahabat. Dan ini adalah pendapat yang juga dipilih oleh Ibnu Sirin, ya, demikian juga Sufyan Ats-Tsauri, ya, Imam Az-Zuhri dan selain mereka. Ya, jadi mereka menguatkan pendapat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya justru kunut witir itu dia sepanjang tahun kapanpun dia ingin kunut, dia silahkan kunut.
Dan ini dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan sebagiannya lagi mengatakan justru kunut witir itu bukan hal yang disyariatkan. Adapun hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ya, ketika dia mengatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin ad'u bihinna fi kunutil witir. Ya, jadi kata Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada saya beberapa kalimat yang saya baca pada kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ya. Wa innahu la yadillu man walaik wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Ya, ini yang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Al Hasan bin Ali. Hanya saja sebagian ulama memandang bahwasanya ini adalah hadis yang lemah. Ya, makanya mereka mengatakan tidak disyariatkan. Ya, makanya tapi secara umum jumhur mengatakan dia hal yang disunnahkan. Hal yang disunnahkan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya permasalahan kunut witir itu sebenarnya sama dengan doa di dalam salat. Siapa yang melakukannya silahkan dia baca. Siapa yang ingin meninggalkannya silahkan dia tinggalkan, tidak ada masalah. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Apakah dia harus mengangkat tangan ketika imamnya mengangkat tangan dalam kunut witir? Ini harus dibedakan ya antara kunut witir dengan kunut subuh. Kalau kunut witir memang dia ada dalilnya, ada sunnahnya dia kan. Angkat tangan dia kalau dia dalam kunut witir. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dalam Sunanul Kubra bahwasanya para sahabat itu mereka mengangkat tangan dalam kunut witir. Adapun kunut subuh maka ini lain lagi pembahasannya. Nah, tapi Ustaz, tinggal sedikit lagi ya waktunya kita Ustaz. Nah, mungkin Ustaz ada nasihat nih Ustaz buat kita Ustaz di akhir Ramadan ini Ustaz. Nah, di antara hal yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah di akhir Ramadan ini adalah semakin meningkatkan kualitas ibadahnya. Ya, demikian juga kuantitas ibadah yang selama ini dilakukan dia tingkatkan. Bukan sebaliknya dia semakin lemah di dalam atau kurang bersemangat di dalam menjalankan ketaatan. Ya, karena bulan Ramadan ini tentunya akan terus bergulir dan akan meninggalkan kita. Dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga tentunya amalan-amalan yang kita lakukan dari qiyamul lail kita, dari puasa kita, kemudian qiraatul Quran kita, zikir dan doa-doa kita, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan tentunya kita mengharapkan amalan yang telah kita bangun, yang telah kita biasa lakukan dalam bulan Ramadan ini senantiasa akan kita bawa keluar di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah dalam bulan Ramadan demikian juga disembah di luar bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kalian al-yaqin. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-yaqin di sini adalah al-maut. Jadi beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai datang kematian, bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya ada ibarah atau ungkapan yang dikenal dari kalangan para ulama salaf, ya, mereka mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali pada bulan Ramadan saja. Artinya mereka di bulan Ramadan ternyata rajin melakukan ibadat. Ketika keluar bulan Ramadan, ternyata tidak kelihatan batang hidungnya di mana dia. Balik lagi. Iya, balik lagi. Ini hal yang harusnya dijauhi oleh seorang muslim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan keistiqomahan di atas menjalankan ketaatan kepadanya, ya, di dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Karena sebaik-baik amalan yang tentunya seorang itu continue di atasnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi ma dawama 'alaiha shahibah wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dia continue di atasnya meskipun amalan tersebut adalah amalan yang sedikit. Ketika keluar bulan Ramadan masih ada yang namanya puasa Syawal kan? Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan ini ada perkara yang disunnahkan. Ada waktu 1 bulan yang disiapkan untuk kita untuk berpuasa selama 6 hari saja, dan ini dari sisi keutamanya dia besar, ya, karena Nabi SAW dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari riwayat Muslim, kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahr, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan melakukan puasa sepanjang tahun. Nah, dan tentunya juga di antara hal yang kami wasiatkan adalah hendaknya seorang muslim itu di akhir bulan Ramadan ini sebelum memasuki Idul Fitri jadi mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang tata cara pelaksanaan salat Id,
supaya salat yang dia lakukan itu dibangun di atas ilmu, dibangun di atas hujjah, betul-betul di atas tuntunan Rasulullah SAW, sehingga menjadikan amalan tersebut atau salat tersebut sebagai salat yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bissawab. Syukur Ustaz atas nasihatnya Ustaz. Nah, dan buat teman-teman juga semuanya, sudah kami jawab ya pertanyaan dari teman-teman, dan semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita senantiasa di bulan suci Ramadan ini diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa kita, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, Amin. menjaga diri kita dari perbuatan yang sia-sia, dan selalu senantiasa kita dituntun dan diberikan hidayah Allah oleh Amin. Allah Jalla wa ala. Amin. Ya, Ustaz, sampai di sini aja Ustaz ya pertemuan kita Ustaz pada hari ini. 40 menit Ustaz. Ayo. Lumayan lama waktunya Ustaz. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.